sore ini. Yang pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayatnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rizki, sehingga kita dipertemukan di acara yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, marilah kita buka acara sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahzami Amin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ahzami Amin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Rafif Diva selaku General Manager Inkubator Bisnis Taskia. Kepadanya dipersilahkan. Silahkan Kak Diva. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya teman-teman? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah syukurlah salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih Kak Fasya. Sehat Kak Fasya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini kita temenan sama Kak Fasya nih, teman-teman di organisasi kami di eksternal kampus, dan alhamdulillah kita ketemu kemarin di Hotel Salak ya, kemarin lagi ada acara ngobrol-ngobrol. Ternyata beliau ini keren nih teman-teman, makanya wah kayaknya perlu nih kita undang nih ke kampus ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat undang beliau, dan ini perdana kita di Ramadan ya teman-teman. Ini di Ramadan series Startup Talk. Biasanya Kak kita bulanan gitu ya, ada bulanan kita Startup Talk. Kita pengen teman-teman di kampus ini banyak channelnya, banyak insight-nya terhadap bisnis gitu ya. Kemarin yang lalu-lalu sudah ada bisnis pakaian, makanan, kemudian ada juga skincare gitu. Nah ini Kak Fasya nih, beliau nih temannya Pak Ridwan Kamil nih. Bestie Pak Ridwan Kamil bukan nih Kak? Bestinya Pak Arya Bima juga nih teman-teman. Nanti boleh kita ulik-ulik beliau, bagaimana beliau menjalani kehidupan di kampusnya, karena beliau termasuk salah satu mahasiswa berprestasi juga di Polbangtan Bogor. Kemudian juga beliau aktif ya di petani milenial ya. Beliau juga yang mencetuskan petani milenial Indonesia. Nanti kita boleh bincang-bincang dengan Kak Fasya gimana perjalanan beliau, kemudian gimana nanti beliau kita minta motivasinya juga untuk teman-teman semua, dan harapannya insya Allah boleh nanti teman-teman yang lain dicatat ya, silakan dicatat, kemudian silakan nanti yang mau nanya silakan ditanya, dan juga jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Insya Allah di selama Ramadan ini kita ada 4 sesi.
Di pekan depan nanti ada insya Allah tentang energi, pekan depannya lagi nanti ada bisnis fashion anak-anak, dan pekan terakhir nanti sama Pak Bapeda, Kak. Pak Rudi. Insya Allah nanti sama Pak Rudi. Dan mungkin demikian teman-teman. Ya semoga pada sore hari ini kita dapat mengambil ilmu-ilmu baru dari Kak Fasya yang insya Allah dapat kita amalkan nih di kehidupan kita dalam sesuai dengan passion kita kalau kita pengen berbisnis. Nah, gitu kurang lebih. Demikian dari saya, Billy Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rafif Diva telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita pada sore hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita Kak Fasya Maulana. Bisa kita senggol dulu nih Kak Fasya. Halo Kak Fasya. Halo. Halo, apa kabar? Halo. Gimana Kak Fasya kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah, semangat sekali ya. Insya Allah. Haruslah, harus. Sudah siap Kak untuk menyampaikan presentasinya inovasi? Insya Allah. Kita sama-sama nanti bincang lah. Nanti insya Allah kita perbanyak diskusi lah ya. Oh iya ya, siap. Masya Allah. Sebelumnya saya izin dulu ya Kak untuk membacakan CV antum. Silakan. Oke, saya bacakan ya. Beliau memiliki experience, Masya Allah. Beliau pernah menjadi delegasi Indonesia dalam forum sumber Course of Sustainability of Tropical Animal Production di 2021. Kemudian delegasi Indonesia dalam forum ASEAN on Promoting Engagement of Young Generation in Agriculture di 2021. Kemudian pengalaman beliau di achievements ada di penghargaan di Wali Kota Pemuda berprestasi di Kota Bogor di tahun 2021, kemudian Duta Baca Jawa Barat, Masya Allah. Kemudian beliau juga ajudan milenials Gubernur Jawa Barat, Masya Allah, Subhanallah. Biar lebih lengkapnya, lebih seru lagi, langsung saja Kak Fasya. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak Fasya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Dengar Kak. Alhamdulillah Kak, terdengar dengan jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Akhina Ahmad Fajrul Falah ya yang telah memberikan kesempatan, dan khususnya Akhina Rafif Diva nih, Masya Allah. Oke, ada istilah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Berbeda mungkin dengan aku ya. Jadi tak kenal maka tak akan ada perubahan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Fasya Maulana, teman-teman. Bisa dipanggil aku Fasya. Aku lulusan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, kali ini aku diberikan kesempatan oleh Akhina Rafif untuk sama-sama kita berdiskusi lah ya tentang bagaimana sih mengenakan fashion dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya mengizin untuk boleh ditayangkan. Benar ya Kak? Silakan. Baik. Fer, gimana, sudah bisa ditayangkan? Sebentar Kak, mungkin ada problem. Iya, siap.
Oke, mungkin sambil nunggu ya teman-teman. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman semua. Ini dari mana aja nih? Dari Tazkiyah aja, ataukah ada yang dari luar dari Tazkiyah atau bagaimana? Dan aku mau tanya teman-teman di sini jurusan apa nih rata-rata? Jurusan bisnis kah, ekonomi syariah kah, atau bagaimana? Boleh banget teman-teman langsung aja dijawab di kolom komentar atau di kolom chat ya teman-teman. Dari mana aja nih? Insyaallah. Oh, manajemen bisnis. Terus ada lagi dari mana lagi nih? Tazkiyah Prodi Ekonomi Syariah. Oke, Masya Allah. Terus dari mana lagi nih? Manajemen bisnis. Oke. Di pendidikan bahasa Inggris UIK. Wah, luar biasa nih. Oke, dari UIK. Komunikasi penyiaran Islam. Wah, Masya Allah. Oke, sudah bisa tampilkan lah ya. Oke, baik. Oke. Oke, baik teman-teman, karena sudah terlihat lah ya, insya Allah tampilannya. Mungkin aku awali sebelumnya, tadi kan sudah dikenalkan lah ya, aku adalah Fasya teman-teman. Aku dikenal mungkin sebagai Fasya Al-Bogori gitu ya, kalau di media sosial gitu. Aku aktif di tingkat daerah, baik itu di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor, atau bahkan di Provinsi Jawa Barat, dan sampai tingkat internasional. Alhamdulillah aku aktif menyuarakan tentang isu-isu tentang bisnis, tentang pertanian, dan alhamdulillah aku diamanahi sebagai ajudan milenial Gubernur Jawa Barat, dan aku pun sekarang alhamdulillah sudah membuka bisnis ya sebagai komisaris utama di PT Kamu Kreatif Digital. Mungkin kita akan lebih ungkap, lebih mendetail tentang perusahaan aku nanti bisa kita bahas. Mungkin kita akan fokus kepada find your passion and build your business seperti itu. Oke, langsung aja kepada tayangan selanjutnya, teman-teman. Oke, sebagai pembuka teman-teman, ada istilah mungkin quotes ya dari Bapak Insinyur Soekarno yang mungkin teman-teman juga sering banget baca gitu ya. Bahwasanya beri aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Oke, ini dari Insinyur Soekarno. Di sini kurang lebih ada 18 pemuda lah ya, yang siap-siap untuk berproses, yang sama-sama untuk menyiapkan masa depannya menjadi insan yang terbaik, menjadi insan pemuda yang bermanfaat bagi agama, keluarga, nusa, dan bangsa. Oke, langsung saja. Teman-teman, berbicara tentang passion. Passion di sini adalah suatu perasaan atau bahkan bisa dikatakan tuh semangat, antusiasme, gairah atau tekad, keyakinan, dan hal yang dianggap penting dan tekad terhadap suatu hal. Nah, banyak di antara kita teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya ya, Kak, passion tuh bagaimana sih? Apakah bisa didapatkan dari sejak lahir, atau bahkan sudah pendidikan, atau bahkan sudah dewasa, atau bagaimana. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang passion, itu adalah suatu hal yang membuat kita tuh tertarik gitu ya, energik ataukah semangat untuk melaksanakannya gitu ya. Sebagai contoh nih, mungkin banyak di antara kita teman-teman, ataukah sekarang yang teman-teman yang sedang pendidikan di UIK, ataukah di Tazkiyah, ataukah di Polbangtan, atau bahkan dimanapun itu, kalian tuh semangat gitu ya untuk menjalankan kuliahnya di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, aku di bidang pertanian. Yang notabene mungkin aku sangat tertarik banget gitu ya dengan bisnis pertanian. Aku pun mencurahkan akan energi aku, waktu aku, tenaga aku untuk hal tersebut. Nah, itu bisa dikatakan adalah suatu hal yang bisa menjadikan kita semangat atau tertarik untuk melaksanakannya. Nah, itulah yang dikatakan dengan passion, teman-teman. Karena banyak nih di antara kita yang masih mengharapkan atau bahkan tidak tahu nih tentang passion-nya itu apa, tentang apa yang dilaksanakannya, atau bahkan suatu hal yang bisa dikatakan tuh menunjang masa depannya. Nah, dari itu teman-teman, hari ini dan waktu ini kita akan bahas bagaimana sih menemukan passion kita sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bahkan cita-cita yang ingin kita capai, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah,
Teman-teman, apabila kita tidak tahu nih tentang fashion kita gitu ya. Di sini ada Ahmad Fajrul Falah ataukah ada Ahmad Arizi atau bahkan teman-teman kita nih semuanya di sini banyak nih yang nggak tahu dan belum tahu nih tentang fashionnya itu apa. Nah, mereka itu akan labil, teman-teman. Labilnya tuh dalam hal apa sih? Labil untuk mengambil tindakan, labil untuk mencapai suatu hal, labil untuk mengambil suatu kesempatan. Padahal, teman-teman, fashion itu adalah salah satu jembatan kita untuk menghantarkan kita kepada masa depan, untuk menghantarkan kita untuk berkarir, dan mencapai suatu hal yang bisa dikatakan tuh mimpi, ataukah target dalam kehidupan kita. Kan bahwasanya kan khairun nas anfa'uhum linas gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, disinilah agar kita tidak labil, agar kita fokus kepada tujuan hidup kita, kita harus banget mengenali tentang passion kita gitu ya. Nah, Kak, bagaimana sih cara untuk mengenali passion ini? Nah, kalau kita berbicara tentang passion, teman-teman, itu ada erat kaitannya dengan mengenali diri lebih dekat gitu ya. Kak, bagaimana sih mengenali diri kita? Nah, jadi teman-teman, aku mau tanya nih, di sini rata-rata sudah tahu belum sih tentang tujuan hidupnya? Boleh mungkin dijawab di kolom chat. Sudah tahu belum teman-teman tentang tujuan hidupnya masing-masing? Aku tunggu nih. 1, 2, 3, 4, 5, Masya Allah. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada yang jawab sudah. Ada yang jawab ibadah, Kak. Ada untuk bahagia, Kak. Nah, teman-teman. Nah, berbicara tentang tujuan hidup, teman-teman. Ini erat kaitannya tentang visi misi kehidupan. Nah, pertanyaannya lagi, teman-teman. Di sini rata-rata sudah tahu belum sih tentang visi misi kehidupannya? Aku mau tanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, belum Kak, kayak oke, memberikan yang terbaik. Oke. Ada mungkin di sini teman-teman yang masih kayak udahlah menjalani hidup aku seperti biasanya atau bahkan seperti mengalir aja, seperti air yang di sungai gitu ya. Ada yang mungkin sudah berpikiran, aku akan seperti ini dan lain sebagainya. Ada yang mungkin ya udahlah Kak, namanya hidup aja ya udah yang penting mah jalani aja dengan santai Kak, yang penting mah hidup, yang penting mah bisa makan Kak. Nah, itu teman-teman. Padahal teman-teman, hidup kita tuh sadar gitu ya, kita tuh hanya sekali aja bisa bisa dikatakan tuh hidup di dunia ini gitu ya. Padahal kita diciptakan di muka bumi ini tuh ada tujuannya teman-teman. Ada mungkin targetan yang Allah telah tentukan untuk hidup kita gitu ya. Nah, bagaimana sih Kak cara tahu tentang visi misi kehidupan dan cara membuatnya? Nah, ini teman-teman, coba tetapkan satu dulu tujuan atau target terbesar teman-teman dalam kehidupannya. Karena ini akan berpengaruh terhadap step by step atau strategi teman-teman dalam melihat suatu kesempatan atau momentum yang bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya di kehidupan kalian. Karena jujur teman-teman, alhamdulillah qadarullah teman-teman, aku mulai itu dari SD, SMP, SMA sampai bahkan kuliah gitu ya teman-teman. Aku full beasiswa teman-teman. Nah, ini suatu hal yang mungkin gak semua orang dapatkan. Dan bahkan aku bisa membuktikan, karena aku mungkin dulunya punya tujuan kehidupan aku gitu ya. Mungkin dari sejak aku SD atau mungkin SMP, aku sudah punya visi kehidupan aku, menjadi sosok yang bisa bermanfaat, menjadi yang A, B, C, D gitu ya. Nah, inilah yang membuat aku bisa mengambil suatu kesempatan di setiap waktu. Mulai itu dari SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliah, aku alhamdulillah full beasiswa teman-teman. Dan qadarullahnya teman-teman, aku lulus kuliah itu dengan predikat komlud gitu ya. Dengan indeks prestasi hampir 4.00 gitu ya. Dan aku bisa ditetapkan sebagai mahasiswa yang berprestasi baik itu di non akademik maupun di akademik. Nah, ini tuh berpengaruh banget dari apa? Dari passion kita, dari visi misi kehidupan kita gitu ya. Nah, di sini mungkin ada kurang lebih ada 21 orang yang sama-sama berproses pada hari ini. Coba tetapkan tujuan hidup, tetapkan tentang visi misi kehidupan dan passion teman-teman. Cara mengenali passion itu teman-teman, coba kalian urai, ada mungkin kalian selembar kertas gitu ya, yang bisa kalian tuliskan mengenai kelebihan teman-teman itu apa, kekurangan teman-teman apa, target kehidupan teman-teman apa, dan potensi dari teman-teman itu apa. Nah, nanti kalian akan bisa tahu gitu ya, dan bisa membuat strategi gitu ya. Karena jujur teman-teman,
Dan alhamdulillah gitu ya, dari aku pendidikan di Pulau Banten, walaupun aku diasramakan full gitu ya, aku mungkin bisa dikatakan tuh ketat gitu ya, nggak bisa keluar masuk dengan mudah gitu ya. Harus ada kegiatan apel, ada kegiatan keagamaan, hafalan Quran dan lain sebagainya gitu ya. Tapi aku tetap bisa gitu memprioritaskan dan bisa mencapai akan targetan kehidupan aku di masa kuliah, dan bahkan sekarang aku lulus dari Pulau Banten tuh alhamdulillah teman-teman, aku kerja di 3 perusahaan. Nah, ini yang membuat aku tuh kayak, ya Allah, luar biasa banget gitu ya rencana Allah gitu kan. Dari apa? Dari kita memaksimalkan kesempatan yang telah Allah berikan gitu, teman-teman. Karena kan Allah juga sudah mengatur waktu kita, dan Allah tuh sudah memberikan kita waktu 24 jam, teman-teman. Dan pertanyaannya, dari 24 jam ini kita lakukan hal-hal apa aja gitu ya. Kita dengan orang-orang yang mungkin sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi menteri, jadi gubernur, sama teman-teman, 24 jam. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Kayak gitu. Dan apabila teman-teman, kalau kita sudah kenal diri kita, dan sudah tahu nih tentang kegiatan apa sih yang membuat kita tuh bergairah, tetap semangat, tetap kayak tergugah gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan tuh suatu jembatan kita untuk berkarir gitu ya. Karena fashion ini ada erat kaitannya sama karir kita, teman-teman. Dan itu akan berpengaruh banget terhadap bagaimana caranya kita bisa membangun bisnis. Dan alhamdulillah teman-teman, aku pun membuka bisnis gitu ya di bidang kreatif, di bidang jasa digital, dan bahkan aku punya brand sendiri gitu ya sebagai Fasya Al-Bogori gitu. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, teman-teman, berbicara tentang passion juga nih. Nah, ada kaitannya sama kecerdasan gitu ya. Ada multiple intelligence gitu ya, kecerdasan ganda, teman-teman. Nah, pertama kali ini diperkenalkan oleh psikolog Harvard, Howard Gardner pada 1983. Ia menyampaikan gitu ya, bahwasanya kecerdasan manusia itu dibedakan menjadi 8 jenis, teman-teman. Nah, di sini tuh ada yang mengenai mungkin naturalis, ada musikal, ada yang logikal, matematikal, ada interpersonal, ada kinestetik atau linguistik. Nah, teman-teman bisa tahu dulu nih tentang kecerdasan yang dominan di diri teman-teman tuh apa gitu ya. Karena ini akan menjadi suatu hal dan mengantarkan teman-teman, memudahkan untuk mengenai passion teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, agar kita tidak labil dan membantu teman-teman ya, aku mungkin menyampaikan nih salah satu saran bagi teman-teman yang mungkin masih bingung, yang masih ingin tahu, dan caranya Kak gimana sih Kak ikhtiarnya gitu ya, untuk mengenali diri teman-teman. Bisa banget kalian langsung aja search di Google tentang tes 8 jenis kecerdasan manusia. Nanti kalian tuh bisa tuh ada banyak banget platform yang bisa kalian manfaatkan tadi untuk mengenali diri kalian tuh di mana sih posisinya, ataukah mungkin teman-teman kuatnya tuh di bidang public speaking, ataukah di bidang sales and marketing, ataukah bidang leadership atau lain sebagainya, sehingga tadi memudahkan teman-teman dalam menggapai mimpi teman-teman ataukah mencapai targetan dalam kehidupan teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, penting nggak sih passion itu? Nah, aku mau nanya ke teman-teman nih. Menurut teman-teman di sini penting nggak sih untuk passion itu? Boleh dijawab di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Penting. Penting. Oke. Dari Ahmad Ariji penting. Oke. Dari Dwi Ranggana tadi. Oke. Penting juga. Oke, teman-teman. Betul sekali. Perihal fashion itu penting banget dalam kehidupan kita. Karena gini, sebagai contoh, seorang entrepreneur ataukah aku lah ya, sebagai entrepreneur juga di bidang pertanian ataukah di bidang digital, itu penting banget teman-teman. Karena apa? Kalau sudah menjadi passion kita, suatu hal yang menurut kita itu capek gitu ya, menurut kita tuh buang waktu, buang energi, itu akan menjadi energi atau bahkan kita terdorong untuk terus semangat gitu ya. Dan bahkan tidak bisa dikatakan tuh adalah kayak menjalani hobi gitu ya, kayak menjalani suatu hal yang kita senangi gitu. Karena sudah merasa passion, kita pun akan menjalani suatu hal itu dengan sepenuh hati gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang di sini tuh ada di bidang tadi sastra Inggris dan lain sebagainya, yang mungkin dicetak menjadi guru gitu ya, ataukah mungkin dicetak menjadi entrepreneur atau lain sebagainya, karena sudah menjadi passion teman-teman, akan mencintai pekerjaannya gitu ya. Karena jujur banget teman-teman, aku pernah ada di titik di mana aku kerja di suatu perusahaan yang itu tuh bukan passion-nya aku, gitu ya. Sehingga aku pun menjalaninya tuh tidak
sepenuh hati gitu ya, karena mungkin keterpaksaan, sehingga aku mikir ya udahlah yang penting beres sampai kontrak, ya udah yang penting aku beres secara benar dan baik gitu ya. Ya karena yang tadi aku merasa tidak passion di bidang tersebut. Nah, makanya teman-teman, passion itu penting banget di sini gitu ya. Di sini kan ada Akhina Ahmad Fazrul, ada Ahmad Arizi, terus juga di sini ada teman-teman dari ada Rafif juga, ada Fazrul, ada Ihsan Fadilah, ada Ahmad Ziki gitu ya, ada Dwi Nur juga. Pastinya teman-teman di sini tuh akan melihat ke depannya seperti apa. Mungkin karena aku mungkin posisinya lebih awal gitu ya, lahir di dunia ini dan lebih awal untuk merasakan pendidikan dan bahkan lebih awal untuk merasakan dunia pekerjaan. Jujur teman-teman, dunia pekerjaan itu kalau kita jalani tidak sesuai passion tuh kayak merasa kayak apaan sih gitu ya, kayaknya buang-buang waktu banget di sini gitu ya. Nah, ini tuh sangat berpengaruh banget sehingga tadi apa awalnya kita bisa berkarir dengan gemilang dan bahkan bisa mencapai suatu hal yang lebih awal gitu ya. Gara-gara tidak sesuai passion, alhasil kayak buang-buang waktu merasanya gitu ya. Tapi ingat teman-teman, suatu hal apapun yang kita jalani di dunia ini akan ada hikmahnya, akan ada bisa dikatakan tuh value-nya, moral value-nya teman-teman. Pokoknya yuk kita cari passion kita sesuai dengan bidang dan apa yang kita harapkan di kedepannya seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, Kak, bagaimana sih cara mencari passion? Nah, aku nih ya bagi strategi kepada teman-teman gitu ya. Taktik yang mungkin aku pernah alami dan bahkan aku jalani. Yang pertama teman-teman, coba dulu banyak hal teman-teman. Teman-teman di sini akan menjadi bisnis gitu ya. Karena di inkubator bisnis juga teman-teman. Pastinya kalian tuh coba dulu nih di bisnis mungkin di bidang jasa, di bidang mungkin di bidang makanan, di bidang fashion, ataukah di bidang marketing, atau bahkan di bidang kriya, atau bahkan di bidang berbagai macam hal gitu ya teman-teman, subsektor dalam perihal bisnis. Coba dulu aja gitu ya. Mungkin di sini teman-teman yang masih kayak bukan di bisnis atau bahkan kayak di bidang public speaking atau bahkan leadership atau bahkan di bidang keguruan menjadi trainer atau lain sebagainya. Coba dulu aja teman-teman. Karena jujur, dulu tuh ya kenapa aku tuh aktif juga sebagai duta bahasa, duta baca, duta bela negara, juga sebagai duta pertanian, dan dulu juga jadi duta banyak banget teman-teman yang aku lalui gitu ya. Karena aku tuh ingin tahu di mana sih fashion aku, di mana sih bidang aku yang benar-benar selaras sama kehidupan aku gitu ya. Karena ketika kita sudah tahu teman-teman, kalau kita sudah mencoba suatu banyak hal, nanti kita akan tahu mana sih yang harus kita eliminasi, mana sih yang harus kita pertahankan gitu. Karena kalau kita sudah mengekspos diri kita nih ke berbagai hal, kita akan tahu nih kekurangan kita tuh di mana, kelebihan kita tuh di mana gitu. Sehingga tadi memudahkan kita untuk berkarir, untuk mencapai suatu hal yang kita ingin capai untuk membahagiakan kedua orang tua kita gitu ya. Atau bahkan bisa bermanfaat buat orang lain gitu teman-teman. Jadi yang pertama apa? Mencoba banyak hal atau ekspos diri di berbagai hal. Mungkin teman-teman yang sedang bisnis gitu ya, kan banyak banget sekarang tuh peluang bisnis yang bisa kalian manfaatkan. Mulai itu mungkin tidak hanya sekedar menjual makanan di bidang mungkin fashion ataukah baju lain sebagainya, banget teman-teman yang bisa kalian coba dulu. Dengan kalian tuh kayak trial and error dulu, dengan kalian mungkin riset pasar dulu, riset apapun itu gitu teman-teman. Yang kedua adalah hal yang disukai teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, kalian harus cari tahu dulu nih, buat list nih ya, hal apa sih yang kalian sukai gitu ya. Karena beda loh teman-teman, antara fashion sama itu beda banget. Sebagai contoh, ada orang yang mungkin mereka tuh suka banget di bidang olahraga, voli gitu ya. Nah, dia tuh suka banget di bidang voli gitu ya. Nah, orang yang merasakan itu bidangnya adalah fashion dia di bidang voli, dia tuh nggak merasa hanya sekedar menjalankan hobinya, tapi sudah menjadikan dirinya itu adalah sebagai pemain voli, atau bahkan bisa dikatakan tuh adalah atlet voli. Nah, itulah mungkin dia adalah di bidang passionnya tuh di bidang olahraga. Ada yang mungkin mereka tuh sudah passionate-nya tuh di bidang bisnis. Dia tuh suka banget jualan, suka banget bekerja sama, bertransaksi dengan para investor, dengan mungkin para klien ataukah konsumen gitu ya. Karena dia udah kayak, aku udah cinta banget sama hal ini. Aku tuh sudah mencoba hal ini tuh dengan, aku tuh benar-benar suka banget di bidang ini. Nah, itu bisa jadi itu adalah suatu passion teman-teman gitu ya. Karena tadi teman-teman, kalau kita sudah mencintai suatu hal, kita tuh akan enjoy banget gitu ya. Kayak menjalani kehidupan tuh kayak enak banget gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah ketika sudah tahu nih ya dari hal-hal baru,
atau hal-hal yang belum kita coba, kita coba eliminasi, dan kita coba pangkas, dan kita coba terus latih teman-teman, atau kalau kita develop gitu ya, dengan kalian ikut course, ataukah ikut kayak pelatihan, ikutan BIMTEK, ataukah ikutan seperti workshop atau lain sebagainya, yang menunjang masa depan teman-teman atau fashion teman-teman yang tadi yang kalian sukai gitu. Karena jujur teman-teman, kalau kita sudah tahu nih tentang hal apa yang kita sukai dan kita latih, itu akan menjadi peluang bisnis kita, akan menjadi suatu peluang kita untuk berkarir. Karena gini teman-teman, kalau kita latih skill kita, ataukah kita jago di bidang tertentu, kita tuh akan ada value yang seolah-olah teman-teman tuh ataukah orang-orang besar di sana kayak, oh kayaknya orang ini tuh bidangnya ini deh, dan punya kapasitas di bidang ini deh, dan punya kapabilitas di bidang ini deh. Kayaknya tuh kalau sekali undang seru banget nih. Nah gitu teman-teman. Karena kalau kita sudah punya value teman-teman, kita pun akan memudahkan kita untuk berkarir ke depannya. Dan sehingga tadi kalau kita sudah punya skill inilah yang kita jual gitu ya. Kalau teman-teman mungkin passionnya di bidang bisnis dan lain sebagainya, menjadi entrepreneur gitu ya. Karena tadi sudah dilatih untuk sudah mengikuti kegiatan manajemen keuangan, manajemen SDM dan lain sebagainya, sehingga bisa mengatur perusahaan secara baik gitu ya. Nanti akan mendatangkan ataukah menghasilkan pendapatan gitu ya. Tadi makanya itulah teman-teman, passion inilah yang akan menjadi suatu hal jembatan teman-teman untuk menjadi mencapai karirnya teman-teman di bidangnya masing-masing, ataukah bisa dikatakan tuh profesinya masing-masing. Selanjutnya teman-teman. Nah, mungkin aku akan spesifikkan lagi ya teman-teman. Jadi bagaimana sih cara mencari passion nih? Kan karena find your passion gitu ya. Coba cari gitu ya, passion mana yang membuat kita tuh bisa memiliki nilai, yang bisa dikatakan tuh kita tuh punya martabat di bidang tersebut, ataukah kita mungkin bisa dikatakan tuh orang terpandang gitu ya. Karena yang pertama teman-teman, wajib banget kalian buat list nih ya. List daftar hal kegiatan yang membuat kalian energik gitu ya. Ataukah sebagai contoh, kalian tuh suka banget di konten kreator, kalian tuh suka banget ngedit, suka banget kalian tuh memvideokan, ataukah fotografer, ataukah suka banget di bidang buka flyer, edit-editan atau lain sebagainya. Coba tulis dulu aja teman-teman. Nah dari tadi kalau kalian sudah tulis gitu ya, apa aja yang membuat kalian tuh kayak suatu kegiatan yang membuat kalian tuh punya value di dalamnya gitu ya. Nanti kalian silakan untuk dieliminasi gitu ya. Dan kedua teman-teman, tandai nih yang mana aja sih yang bisa menjadi mata pencaharian teman-teman gitu ya. Sebagai contoh, mungkin teman-teman di sini juga ada yang di dalamnya itu menjadi guru gitu ya, passionnya tuh di pengajaran. Kalian tuh tahu, kalian tandain, oh kayaknya tuh di sini tuh bisa jadi ngajar les deh di perusahaan ini, ataukah mungkin bisa ngajar nih di ruang guru atau yang sebagainya, ataukah menjadi konten kreator pengisi materi atau lain sebagainya, itu boleh banget teman-teman. Dan yang ketiga adalah visualisasikan teman-teman. Karena apa? Kalau kita sudah tahu nih, tapi kita kayak mager aja gitu ya, kayak ya udahlah, aku mah nunggu dulu aja, nggak mau memulai. Sebagai contoh kayak konten kreator gitu ya. Aku tuh sudah suka ngedit gitu ya, tapi aku kayaknya nanti aja deh kalau ada yang ngajakin aku ngedit gitu ya. Ya mau sampai kapan teman-teman? Mau kapan kita tahu tentang kekurangan kita di mana? Mau tahu kapan gitu ya? Kita tuh bisa dikenal semua orang gitu ya. Karena teman-teman, nanti aku akan spill juga ya, ataukah aku akan singgung juga mengenai tentang membangun personal branding gitu. Karena teman-teman, passion ini ada kaitannya sama personal branding dan nanti akan menunjang teman-teman dalam membangun bisnis. Karena beda loh teman-teman. Kalau kita sudah bangun bisnis, tapi kita tidak dikenal sama orang, atau bahkan kita mungkin tidak punya value, atau bahkan kita tidak punya personal branding di media sosial, ataukah di masyarakat, itu lumayan banget harus membuka effort yang benar-benar luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu fashionnya di mana, sudah punya personal branding, itu mudah banget teman-teman. Jujur, sebagai contoh, aku kemarin dipercaya gitu ya mendampingi Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk menjadi negosiator. Ini mungkin suatu hal yang nggak mudah. Ini mungkin nggak semua orang tuh bisa dapatin kalau tidak membangun personal branding. Kalau mungkin kita nggak tahu fashionnya di mana. Nah itu teman-teman. Qadarullahnya teman-teman, kalau kita sudah tahu fashionnya di mana dan kita pun sudah membangun personal branding, itu akan memudahkan kita dalam menunjang bisnis ini. Sebagai contoh, aku tuh ada Fasya Al-Bogori Store, yang dimana di dalamnya tuh aku menjual produk kaos gitu ya. Nah kaosnya ini, kalau mungkin orang-orang yang memikirkan, ya udahlah aku 2 kali mikir dulu mau beli apa enggak, atau bahkan nanti deh, aku nggak tahu kaosnya kayak gimana, karena mungkin teman-teman aku atau bahkan halayak
gitu ya, di media sosial tuh sudah kenal aku siapa, aku dari mana, kegiatan tuh aku apa, mereka tuh nggak mikir-mikir gitu ya. Kayak ya udahlah aku beli, kayak sebagai contoh teman-teman. Kemarin qadarullah aku sudah ngirim beberapa ribu gitu ya kaos gitu ya, kaos aku ke Malaysia sama Singapura. Itu mungkin nggak mudah teman-teman, kalau kita nggak membangun tadi passion sama personal branding gitu ya. Karena kalau kita mungkin nggak dikenal sama orang, atau bahkan mungkin orang tuh nggak percaya sama kita, orang tuh akan ragu-ragu gitu ya untuk membeli produk kita, atau bahkan menikmati ataukah mencobai gitu ya dari produk kita yang kita jual gitu. Oke, selanjutnya teman-teman. Sejauh ini suara saya terdengar dengan jelas lah ya? Alhamdulillah Kak, jelas Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman, aku akan singgung juga nih ya tentang bisnis juga, karena kan kita build bisnis juga nih teman-teman. Nah, berbicara tentang membangun bisnis. Nah, sekarang kita berbicara tentang membangun bisnis ya teman-teman. Ini aku mau sampaikan. Jadi dalam rangka kita membangun bisnis, hal yang penting banget kita bangun adalah kepercayaan. Karena apa? Kalau kita nggak dipercaya oleh mungkin investor ataukah mungkin dengan konsumen, ya kita akan bingung memasarkannya ataukah closingannya itu seperti apa. Nah, makanya penting banget kalian membangun kepercayaan. Dan yang kedua, teman-teman, adalah memulai, teman-teman. Memulainya seperti apa? Coba. Kalau kalian di sini mau membangun bisnis, yang pertama adalah mau bisnisnya tuh di bidang apa, gitu ya. Mau bidang apa dan bergerak di sektor apa, karena luas banget teman-teman bisnis itu. Yang ketiga adalah modal. Nah, modal di sini teman-teman jangan sampai kita berpikiran hanya uang saja. Padahal modal di sini itu yang pertama bisa dalam bentuk networking teman-teman atau relasi. Sebagai contoh nih, di sini tuh ada Ahmad Fajrul. Dia tuh nggak punya uang untuk memulai bisnis gitu ya. Karena mungkin Fajrul tuh kenal sama aku, Fasya Maulana gitu ya. Fajrul itu ingin banget jualan gitu ya. Nah, akulah percayakan ke Fajrul, karena tadi yang pertama itu sudah Fajrul penuhi, itu adalah kepercayaan gitu ya. Aku akan berikan kepada dia suatu kesempatan untuk menjualkan produk aku. Sehingga tadi Fajrul pun bisa memulai bisnisnya gitu. Dan yang kelima teman-teman adalah promosi teman-teman. Nah, ini teman-teman banyak di antara kita gitu ya yang bingung gitu ya untuk membangun bisnis itu seperti apa gitu ya. Padahal kalau kita sudah tahu nih membangun bisnis itu diawali dengan kepercayaan dulu. Yang kedua, mungkin dengan mencoba dulu ataukah memulai dulu. Yang ketiga itu adalah modal yang tadi mungkin dalam bentuk networking atau relasi. Yang kedua itu adalah bentuk privilege ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin teman-teman sekarang yang ada di inkubator bisnis gitu ya Tazkiyah diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan para mahasiswa yang ingin sekali menjadi pengusaha gitu ya. Ataukah bergerak menjadi pengusaha. Coba ambillah privilege tersebut. Cobalah kolaborasikan diri teman-teman dengan orang lain gitu ya. Karena teman-teman yang aku sampaikan sekarang sudah zamannya kita berkolaborasi, bukan hanya sekedar berkompetisi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang di inkubator Tazkiyah ini ya punya peluang dan punya kesempatan yang luar biasa gitu ya. Karena apa? Akan bertemu dengan para pengusaha yang hebat. Dengan mereka yang mungkin punya modal ataukah para investor yang luar biasa banget mau menitipkan uangnya kepada teman-teman. Coba ambil kesempatan tersebut. Karena nggak semua orang loh teman-teman bisa merasakan akan nikmatnya teman-teman berproses di inkubator Tazkiyah ini. Dan yang paling penting teman-teman adalah mencoba untuk bisa dikatakan itu adalah menjaga hal tersebut gitu. Karena gini teman-teman, kalau kalian ya sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan mungkin waktu gitu ya untuk bisa berproses bersama dengan inkubator Tazkiyah ini dengan orang-orang hebat di sini, sangat sangat disayangkan gitu ya. Karena mikir ya udahlah Kak, yang penting aku mah ikutan organisasi aja, yang penting aku ikutan komunitas ini aja, udah beres gitu ya. Itu sangat sayang banget teman-teman. Karena apa? Gak semua orang gitu ya bisa diberikan kesempatan, dan bahkan mungkin di luar sana yang ada mungkin di IPB atau bahkan di institut apapun itu gitu ya. Mereka tuh ingin banget gitu ya ada suatu komunitas ataukah ada suatu wadah yang di dalamnya itu para mahasiswa yang mau berproses menjadi tadi entrepreneur gitu ya, yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau berbicara tentang bisnis teman-teman, karena mungkin di sini aku yakin gitu ya, teman-teman semua di sini sudah mulai membangun bisnis atau bahkan sudah
punya perusahaan atau lain sebagainya, aku mungkin ingin sampaikan nih kepada teman-teman yang belum punya bisnis ataukah ingin sekali memulai bisnis. Yang pertama itu adalah tentukan jenis usaha, teman-teman. Itu penting banget. Kalian tuh mau bisnis di bidang apa dan sektor apa? Tadi kalau kita sudah tahu fashionnya mungkin di bidang pendidikan, aku Kak mau usaha di bidang mungkin jasa membuka pelayanan di bidang belajar intensif ya. Boleh, silakan teman-teman. Yang kedua adalah lakukan riset, teman-teman. Nah, lakukan riset itu mulai dari apa? Mulai dari riset pasar, riset konsumen, riset mungkin kebutuhan para masyarakat, sehingga tadi relevan ataukah menjawab dari kebutuhan para orang-orang gitu ya. Kan gini teman-teman, kalau kita membangun bisnis itu bisa dikatakan tuh produk kita itu sebagai solusi buat orang lain kayak gitu ya. Oke, yang keempat adalah persiapkan modal, teman-teman. Kita ya mau tidak mau ya, selain tadi tentang networking modal kita pun harus ada modal berbentuk uang gitu ya. Atau bahkan nggak ada Kak, uang tuh nggak ada punya sama sekali. Makanya teman-teman tadi coba penuhi dan coba bangun personal branding teman-teman gitu ya. Sehingga apa? Para investor tuh nggak mikir dulu gitu ya buat menitipkan uangnya kepada teman-teman. Karena apa? Mereka tuh udah percaya siapa teman-teman, bisnisnya di sektor apa atau lain sebagainya kayak gitu. Oke, dan selanjutnya itu adalah kalian tuh wajib banget membuat RAB ataukah bisnis plan, teman-teman. Karena mau nggak mau gitu ya, kalau kita mau bisnis gitu ya, kita wajib banget nih memperkenalkan tentang bisnis kita tuh kepada investor ataukah kepada rekan kerja kita ataukah para orang-orang yang mau dikolaborasikan gitu ya. Dan yang keempat, teman-teman, adalah persiapkan modal yang tadi. Dan yang kelima itu adalah tentukan waktu. Nah, teman-teman nih yang mau bisnis, mau kapan mulainya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nunda-nunda gitu ya. Mau sampai kapan teman-teman memulainya dan kapan kalian mau start hal tersebut gitu ya. Dan selanjutnya itu adalah tentukan value, teman-teman. Nah, value ini penting banget. Kayak bagaimana sih orang tuh mengenal produk kita itu adalah unik dan memiliki kesan yang berbeda sama produk lainnya gitu. Dan yang ketujuh itu adalah promosi. Nah, promosi inilah teman-teman menjadi suatu hal penting banget yang kita bangun gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah punya produk, sudah punya modal, sudah punya networking. Yang paling penting itu adalah promosi. Nah, sekarang tuh sudah banyak banget platform-platform yang kalian bisa manfaatkan dalam rangka tadi memperkenalkan produk teman-teman kepada halayak gitu ya. Kayak sekarang tuh ada Shopee, ada Tokopedia atau lain sebagainya gitu ya. Atau bahkan mulai dari organisasi sebagai contoh nih. Aku sama Rafif. Rafif itu satu organisasi sama aku gitu ya. Kita bisa memperkenalkan produk kita ya udah di grup media sosial kita atau di grup organisasi kita. Boleh teman-teman. Karena apa ya, bisa dikatakan itu adalah suatu kesempatan kita untuk memperkenalkan gitu ya kepada mereka. Bisa jadi teman kita tuh membutuhkan gitu ya. Sebagai contoh di sini tuh ada Abdurrahman. Abdurrahman di sini tuh mungkin punya produk sebagai contoh tuh apa ya, di bidang perkaosan ataukah di bidang jas gitu ya. Aku mungkin sektor aku ataukah perusahaan aku tuh butuh banget nih jas yang memiliki brand ataukah yang punya kualitas tertentu dan orang tuh terpercaya gitu ya. Aku beli produknya ya udah, aku percaya orangnya. Mungkin karena aku kenal sama Abdurrahman gitu ya. Aku beli gitu ya. Tadi karena memanfaatkan networking dari organisasi ini gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, aku akan bahas juga ya, mungkin sekilas aja itu tentang pentingnya personal branding gitu ya. Karena jujur teman-teman, aku pun alhamdulillah kemarin juga aku mengenalkan atau ke promosi brandnya aku dengan Pak Gubernur gitu ya. Pak Gubernur langsung menggunakan kaosnya aku gitu. Itu kan suatu hal privilege yang aku manfaatkan gitu ya. Karena aku mungkin tadi udah tahu passion aku di mana, aku pun sudah membangun personal branding, aku pun sudah punya usaha gitu ya. Sudah melalui tahapan-tahapan tadi, aku pun tadi memanfaatkan hal tersebut untuk promosi produk aku. Dan Pak Gubernur tuh dengan sukarela, dengan kayak ya udah, boleh mana sini produknya, sini saya kenalkan, sini saya pakai. Dan alhamdulillah beliau dengan terbukanya gitu ya. Kan kalau orang lainnya mah kayak mengundang Pak Gubernur tuh kayak bersurat dulu gitu ya, dengan tahapan yang begitu lama, administrasi yang begitu lama gitu ya. Kayak harus ada disposisi dulu, harus ada ACC-nya dulu, harus ada ABCD-nya dulu. Kalau aku, karena aku sudah kenal beliau dan beliau pun sudah kenal aku, alhamdulillah teman-teman, memudahkan kita dalam rangka tadi membangun bisnis ataukah membangun proyek-proyek yang kita akan bangun gitu. Yang pertama teman-teman, pentingnya personal branding itu di dunia profesional itu atau di bidang bisnis itu adalah berkaitan dengan kita membangun kredibilitas kita. Nah, kalau kita ingin dilihat sama orang lain atau bahkan di masyarakat punya kredibilitas itu, tadi
dengan kita membangun personal branding. Yang kedua adalah membangun koneksi. Nah inilah, dalam rangka kita membangun personal branding gitu ya, aku dikenal sebagai ajudan milenial karena aku ya jelas sebagai ajudan milenialnya Pak Gubernur gitu ya. Karena aku sudah jelas koneksinya kemana dan lain sebagainya, sehingga orang lain pun gimana ya, tidak meragukan aku gitu. Karena sudah jelas aku pun dari mana prosesnya dan dengan siapa aku bergaul kayak gitu ya. Karena gini teman-teman, aku mau sampaikan juga ya. Sekarang tuh harus kita sadari teman-teman. Mau nggak mau, teman kita itu akan berpengaruh banget gitu ya. Aku mau sampaikan lagi nih kepada teman-teman. Kita harus tahu nih ya teman-teman, teman kita itu akan berpengaruh banget kepada diri kita. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, kita pun akan kebawa wanginya gitu ya. Kalau kita mungkin kalau kita bergaul dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, kita pun akan kebawa wanginya, dan andaikan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pandai besi, kita pun akan kebawa bau besinya gitu. Itu adalah konsep mengenai tentang dengan siapa kita bergaul gitu. Karena itu adalah yang menjadi treatment kita dan siapa kita gitu ya. Kalau bisa dikatakan itu adalah kalau kita ingin tahu nih siapa diri kita, coba lihat 5 orang terdekat kita tuh siapa. Karena 5 orang terdekat inilah yang menentukan diri kita siapa dan menjadikan diri kita tuh siapa. Makanya bukan berarti kita pilih-pilih teman, bukan berarti kita mungkin membatasi diri kita sama orang lain, bukan. Tapi kita sadar dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ingin berproses gitu ya. Makanya tadi kita wajib banget pilih dan pilih teman, teman-teman. Bukan berarti kita membatasi teman kita ya, tapi membatasi hal-hal mana saja yang mungkin yang value yang bisa kita ambil dari orang lain, dan mana saja mungkin yang nggak bisa kita ambil value-nya atau bahkan kita tinggalkan value-nya gitu. Yang selanjutnya teman-teman adalah, oke maaf Kak, kurang lebih 10 menit lagi kita akan sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya teman-teman, yang paling penting itu adalah tentang cara membangun personal branding. Yang pertama itu adalah tentukan tujuan kita tuh apa gitu ya. Makanya tadi aku sampaikan, teman-teman rata-rata di sini sudah punya tujuan hidup belum sih? Sudah punya visi misi kehidupan belum sih? Karena banyak gitu ya di umur 20 tahun, 25 tahun sampai sekarang gitu ya, belum tahu gitu ya tentang tujuan hidupnya tuh apa. Sangat sedih banget teman-teman. Karena ya kalau kita selama ini gitu ya berproses sama tubuh kita gitu ya, dan kita pun nggak tahu siapa diri kita, cukup banget disayangkan. Yang kedua adalah lakukan riset terlebih dahulu tadi ya, mengenai tentang passion kita di bidang apa, dan kita buat listnya bagaimana gitu ya. Dan yang ketiga adalah tentukan karakter yang ingin kamu tonjolkan. Nah, kalian tuh ingin menonjolkan diri kalian tuh sebagai orang yang karismatik kah? Yang mungkin orang yang tegas kah? Atau bahkan mungkin dikenal sebagai orang yang positive vibes kah? Ataukah mungkin bisa dikatakan tuh orang yang identik dengan lelucon ataukah ketawa-ketawa gitu ya? Atau bahkan penghibur. Itu bisa kalian tentang pilih banget gitu. Karena itu ditentukan dengan apa yang kalian ingin tonjolkan kayak gitu. Yang keempat, teman-teman, adalah jangan berbohong. Kalau kalian ingin membangun personal branding, kalian jangan sampai kalian berani banget untuk membohongi diri kalian dan berbohong kepada orang lain. Itu hati-hati, teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah jangan tunda lagi. Nah, teman-teman, ayo mulai dari sekarang. Karena segala apapun yang kita bahas pada saat ini, teman-teman, kalau kita hanya sekedar masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, itu cukup banget disayangkan. Mungkin dari sekarang, dari tindak lanjut dari webinar pada hari ini, teman-teman, silakan kalian tentukan tujuan hidupnya apa, visi misi kehidupannya apa, passionnya di bidang apa, silakan langsung buat dan ambil kertas atau buku teman-teman, silakan tulis teman-teman, bagaimana kalian ingin mencapai tujuan teman-teman. Dan yang paling terakhir adalah memulai dari sekarang, karena segala apapun itu kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi gitu ya. Kalau bukan kita ya siapa lagi gitu ya. Karena hidup kita sekali, hiduplah yang berarti. Itu teman-teman jangan menunggu sempurna ya buat kita menjadi diri seutuhnya. Karena hidup kita ya udah, sekarang kita terbentur dan akhirnya kita akan terbentuk. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Aku serahkan kepada moderator. Oke Kak Fasya, Masya Allah, daging semua isinya. Gimana teman-teman, masih bingung akan passionnya? Apa masih ada yang perlu ditanyakan kepada Kak Fasya? Silahkan, saya buka sesi jawab tanya atau tanya jawab ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, mau raise hand dulu boleh, mau via chat juga boleh. Dan juga bagi pertanyaan yang terbagus, 2 terbagus, dapat apresiasi dari inkubator bisnis Taskia. Silahkan bagi yang mau bertanya. Tadi di chatroom ada Kenan
Rozak, silahkan. Barangkali mau bertanya. Iya, boleh. Boleh bertanya ya? Ya, silahkan, Kenan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan saya bertanya kali ini. Jadi tadi terima kasih juga Kak Fasya sudah menjelaskan ya secara gampang dan strukturatif. Jadi kita lebih mudah dalam menerima apa yang disampaikan beliau. Jadi tadi beliau menyinggung sedikit mengenai pemuda. Nah, menurut pandangan saya itu ke depan Indonesia akan mengalami yaitu bonus demografi. Bonus demografi itu ketika sebuah usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif atau sudah istilahnya sudah menopause begitu ya. Akan tetapi di sisi lain kita dihadapkan dalam realitas yang paradoksial, yaitu banyaknya khususnya milenial ya, ini tidak mencerminkan moralitas yang ada gitu. Adanya degradasi moralitas. Nah, saya ingin bertanya apakah nantinya itu bonus demografi itu sebuah keniscayaan yang nyata atau hanya sebagai utopis belaga itu, Kak? Karena kan saya bukan cukup skeptis ya, tapi ini sesuai realitanya aja. Banyak yang milenial khususnya kemarin pegawai pajak dan segala macam itu melakukan flexing, di mana itu melukai hati beberapa pihak gitu. Mungkin itu Kak. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Fasya dijawab bagaimana pendapat Kak Fasya. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kinan Razak ya yang sudah bertanya gitu ya. Karena jujur teman-teman, terima kasih banyak nih pertanyaan suatu hal yang unik dan menarik yang kita bahas gitu ya. Karena jujur, kalau berbicara tentang para remaja di era atau bonus demografi pada tahun 2045 atau 2030 gitu ya, ini sedang gencar-gencarnya mungkin di sektor pemerintah sedang bahas juga ya. Apakah benar gitu ya hal ini tuh terrealisasikan sebagai bonus demografi atau bahkan hanya sekedar ya udah ya yang begitu lewat saja gitu ya. Teman-teman, kita akan bahas teman-teman. Karena jujur, aku pun aktif sebagai generasi berencana di bawah naungan BKKBN ataukah di bawah Badan mengenai keluarga berencana dan kependudukan. Berbicara tentang bonus demografi ini, tahun 2045 itu sudah diproyeksikan teman-teman. Itu akan ada notabene itu bonus demografi. Karena ini kaitannya sama tentang data yang sudah para pemerintah himpun gitu ya. Sebagai contoh, di bawah BKKBN itu sudah terhimpun data keluarga yang sudah berkeluarga, para remaja, juga remaja dari pada umur 14 tahun sampai 24 tahun. Karena segmentasi remaja ini ya, for your information teman-teman, ada 3 segmentasi remaja. Ataukah mungkin yang bisa dikatakan tadi bonus demografi nanti. Itu ada 3 segmentasi teman-teman, di bawah naungan BKKBN. Yang pertama itu, ada mereka itu termasuk segmentasi yang berani, yakni umurnya dari 10 sampai 14 tahun. Yang kedua, itu ada segmentasi mereka tuh beraksi gitu ya. Yakni umurnya 15 sampai 19 tahun. Adapun yang berkolaborasi itu segmentasi dari umur 20 sampai 24 tahun. Nah, ini teman-teman, semua itu datanya tuh real. Ada di bawah naungan BKKBN dan bahkan saya pun sudah melihat secara nyata gitu dan fakta. Padahal memang sih dengan segala problematika yang ada di Indonesia gitu ya, dengan segala adanya kenakalan remaja atau bahkan suatu isu-isu tentang remaja yang bisa dikatakan tuh, benar gak sih Indonesia tuh siap untuk menghadapi hal tersebut ataukah tidak? Nah, makanya teman-teman, ini yang menjadi suatu tanggung jawab kita semua. Di sini kan ada Abdurrahman, ada Ahmad Fazrul, ada Azami, ada Dwi Nur dan Ahmad Diki dan tadi Akhiran Razak gitu ya. Inilah menjadi tugas kita bersama-sama yang sadar bagaimana tindak lanjut kita sudah tahu nih ada suatu hal kejanggalan atau bahkan suatu hal masalah di para remaja kita, apa sih yang harus kita tindak lanjuti? Yang pertama, pastinya dimulai dari kita menjadi insan remaja yang siap menjadi bonus demografi yang akan datang. Yang kedua, menebarkan virus yang tadi, mungkin semangat atau perspektif yang benar dalam rangka membangun masa depan, membangun bonus demografi tadi sebagai suatu hal nyata. Sehingga kita yang nantinya yang mengambil estafet kepemimpinan menjadi suatu hal yang gemilang. Karena gini teman-teman,
Kalau kita menyalahkan suatu kondisi pada saat ini, memang nggak ada salahnya sih kita menyalahkan kondisi pada saat ini. Tapi itu cukup disayangkan. Karena apa? Kita yang memiliki peranan gitu ya. Karena aku pun sudah sampaikan oleh Pak Gubernur gini ya. Pasya, kalau kamu sebagai pemuda hanya sekedar berbicara, mudah. Tapi kamu sebagai pemuda yang menghadirkan solusi itu adalah suatu hal yang luar biasa. Pertanyaannya nih teman-teman, yang mungkin kurang lebih ada 20 yang di dalam Zoom ini. Kita sebagai pemuda yang membawa solusi atau bahkan hanya sekedar bernarasi. Karena kalau kita bisa dikatakan tuh banyak yang bernarasi, banyak teman-teman para pemuda yang hanya sekedar bernarasi. Tapi para pemuda yang menghadirkan solusi, yang turun ke tengah masyarakat, yang menjawab problematika yang ada, ya kita bisa menjawab hal tersebut. Sehingga tadi 2020-45 atau bonus demografi tersebut itu bukan hanya sekedar formalitas belaka atau bahkan ya udah itu suatu hal yang berjalan aja, enggak teman-teman. Makanya dengan adanya bonus demografi ini adalah suatu peluang kita. Yang pertama, menjadi peluang kita untuk beramal. Yang kedua, menjadi peluang kita untuk membangun bisnis. Yang ketiga, yang peluang kita untuk menjadikan hal tersebut itu menjadi peluang untuk bisa dikatakan tuh berikhtiar menyampaikan suatu hal-hal yang kemaslahatan gitu. Karena jujur teman-teman, kalau kita membahas tentang bonus demografi itu banyak banget subsektoral di dalamnya. Karena itu ada di dalamnya ada bidang politik, bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan. Nah itu teman-teman, dan aku pun sering sampaikan, dan sampai kemarin pun aku ngisi webinar kurang lebih ada 5.000 peserta, aku sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya kita sebagai pemuda harus solutif gitu ya, harus membawa suatu hal, ya masalah kita bawa masalah, tapi dengan ada solusinya gitu. Jangan sampai kita bingung mencari solusi seperti apa dan hasilnya menambah masalah lagi gitu ya. Makanya di sini teman-teman kita harus turut serta membawa tentang solusi dan bahkan strategi apa yang kita bisa hadapkan kepada masyarakat. Makanya gimana ya, aku pun bergaul dengan para mereka yang mungkin aktivis di bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang bisnis dan lain sebagainya. Aku selalu sampaikan hal tersebut gitu ya. Jangan sampai kita tinggi dengan egonya kita masing-masing gitu ya. Tinggi dengan kita fokus pada pencapaian target ataukah pencapaian bisa katakan tuh pendapatan kita masing-masing atau bahkan sampai kapan nih mungkin ada debit kita atau kredit kita membahas fokus kepada hal tersebut. Padahal kita pun harus memperhatikan tentang sektor yang berada di sekitar kita gitu ya. Makanya itulah teman-teman, kalau saya ditanyakan, Kak, itu benar-benar nyata adanya ataukah tidak? Bisa dikatakan nyata dan tidak itu tergantung dengan kita pada saat ini gitu ya. Nyata kalau kita mengambil tindakan nyata dan mempersiapkannya, dan tidak nyata apabila kita ya udah itu mah urusan pemerintah aja, kita mah nanti aja gampang. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita hanya sekedar berpikiran seperti itu ya kita berarti sama aja kepada mereka yang nggak sadar, yang acuh dengan hal-hal tersebut. Semoga ini bisa menjawab ya. Kalau enggak nanti kita bisa discuss lebih dalam lagi lah antara Kak Kinan Rajak dengan saya gitu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Gimana Kenan? Puas dengan jawabannya? Puas, alhamdulillah. Berarti bukan hanya pemuda yang mampu menarasikan, tapi juga mencari, mengimplementasikan ilmunya ya Kak. Betul sekali. Karena jujur, Akhi, karena kalau kita berbicara tentang mahasiswa tuh banyak banget mahasiswa di Indonesia. Dan bahkan bisa dikatakan tuh ada yang di bidang ini, bidang ABCD-nya. Tapi mereka sedikit banget yang mau merealisasikannya, yang mau mengambil solusi dan bahkan terjun ke masyarakat. Makanya aku yakin sih dengan inkubator Tazkiyah dengan anak-anak mahasiswa Tazkiyah ini menjadi salah satu bisa dikatakan tuh pionir gitu ya, pionir yang nanti terjun ke masyarakat membawa solusi dan menjadi membawa perubahan di tengah masyarakat. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Siap. Masya Allah. Untuk selanjutnya nih Kak, ada yang di room chat yang bertanya, Azami Amin, Zami. Bagaimana cara kita mengetahui potensi dan tujuan hidup kita yang sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya dan apa solusinya? Bagaimana Kak solusinya? Oke, Masya Allah. Oke, baik. Pertanyaan dari Azami ya. Bagaimana sih cara kita mengetahui potensi dan tujuan hidup kita? Teman-teman, kan Allah juga sudah menyampaikan gitu ya, bahwasanya dan bahkan Rasulullah pun pernah menyampaikan bahwasanya kita hidup di dunia itu sekali teman-teman. Dan khairun nas anfa'um linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya teman-teman, kita hidup di dunia itu mau seperti apa? Kalau kita makan hanya sekedar makan, toh anjing pun makan.
Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, toh kerbau pun hidup. Kalau kita mungkin hidup hanya sekedar berkembang biak, toh ayam pun berkembang biak. Apa yang menjadi pembeda kita sama makhluk-makhluk itu? Yang pastinya tujuan dan peranan kita, teman-teman. Dan apabila kalau ditanyakan, Kak, cara mengetahui tentang potensi dan tujuan hidup kita adalah yang paling mendasar itu adalah tentang kebermanfaatan. Karena kita sadar, kita itu bukan hanya sekedar hidup di dunia, teman-teman, tapi kita akan hidup di akhirat nanti. Makanya pertanyaannya itu adalah, kita sudah sampai mana bekal kita, sudah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi dunia yang benar-benar kekal nanti. Makanya, tadi mungkin kalau teman-teman di sini masih bingung tentang potensi atau tujuan hidupnya, andaikan gitu ya teman-teman, masih bingung tentang potensinya ataukah passionnya, tadi aku sampaikan, kalian boleh banget search aja tadi tentang platform mengenali tentang 8 kecerdasan intelektual teman-teman. Nanti kalian akan tahu gitu ya, gimana sih teman-teman yang punya potensinya di bidang mungkin di bidang passion, ataukah di bidang leadership kah, atau bidang public speaking kah, atau bidang sales and marketing kah, atau lain sebagainya. Silakan kalian ikhtiarnya dengan hal tersebut. Kalau tentang tujuan hidup teman-teman, bisa dikatakan itu adalah, ya udah, pertanyaannya teman-teman di sini khususnya nih Zamil gitu ya. Zami di sini hidupnya untuk apa? Hanya sekedar hidup kah? Ataukah yang penting bisnis kah? Ataukah hanya sekedar bagaimana? Apakah hidup untuk Allah? Hidup untuk Rasulullah gitu ya. Itu silakan untuk ditetapkan hidupnya masing-masing teman-teman. Karena berbicara tentang bagaimana caranya, ya pastinya tadi, kalau ikhtiarnya kita bisa menggunakan platform yang ada di Google atau bahkan di website sekarang. Yang kedua, teman-teman, silakan kalian untuk bergaul sama teman-teman yang sudah tahu dan kenal tentang tujuan hidupnya. Kalau kita nih tadi bergaul, kita sudah tidak tahu nih tentang tujuan hidupnya, kita orang yang pesimis gitu ya. Andaikan kita hidupnya pesimis, kita bergaul juga dengan orang-orang yang pesimis. Kita pun akan terus pesimis gitu ya. Kalau kita mungkin bergaul dengan orang-orang yang optimis, yang sudah tahu tujuan hidupnya kemana, kita pun akan terbangun tadi tentang tujuan hidupnya. Karena jujur teman-teman, aku pun seperti itu. Kalau aku mungkin bergaul dengan orang-orang yang aktif di bidang bisnis dan konten kreator gitu ya, aku pun ya aktif dengan para konten kreator. Dan bahkan aku pun, teman-teman, kayak kemarin, aku kemarin nginep di rumah Taki Malik. Kalau teman-teman tahu Taki Malik gitu ya. Nah, karena aku udah tahu passion aku di bidang apa dan Taki Malik pun punya kesamaan yang sama dengan diri aku pun ya bergaul sama mereka, dengan para content creator, dengan para influencer, yang benar-benar mereka tuh amanah dan tahu tujuan hidupnya seperti apa. Nah itu. Dan yang terakhir adalah, coba kalian bangun dengan cara tadi, tuliskan tentang kelebihan dan kekurangan masing teman-teman gitu. Karena kalau kalian nggak tahu tentang kekurangan dan kelebihannya, akan ambiar teman-teman. Karena kalau kita hidup hanya sekedar hidup mah nggak ada tujuan hidupnya, ya cukup disayangkan. Karena gini teman-teman, kita bukan hanya saja berkembang biak, tapi kita diwajibkan untuk berkembang baik. Sekali lagi teman-teman, kita bukan hanya sekedar berkembang biak, tapi kita ditugaskan untuk berkembang baik. Dan teman-teman, muda tanpa karya itu lebih menyakitkan daripada muda tanpa cinta. Sekali lagi teman-teman yang aku sampaikan. Muda tanpa karya itu lebih menyakitkan daripada muda tanpa cinta. Pertanyaannya, teman-teman yang sekarang tergabung, sudah buat karya apa sampai umur sekarang? Sudah sebermanfaat apa teman-teman ke masyarakat? Sudah sejauh mana teman-teman bisa menebarkan kebaikan? Nah, itu pertanyaannya. Silakan untuk jawab di diri masing-masing. Dan aku pun masih berproses teman-teman dengan hal tersebut. Dan selanjutnya teman-teman, bagaimana sih gitu ya untuk mengetahui potensi dan tujuan hidup kita, dan sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya. Bagaimana solusinya? Yang tadi ya aku sampaikan solusinya sudah aku sampaikan secara gamblang. Yang intinya adalah ketika Azami ingin tahu potensi dirinya dan tujuan hidupnya secara cepat, silakan Azami take action. Karena kalau hanya sekedar bertanya, yang udah penting masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, ya udah hanya sekedar apa yang didengarkan aja gitu. Tapi suatu hal yang sudah kita ambil tindakan lanjutnya setelah webinar ini, Azami langsung berangkat ke masjid, langsung berikhtiar, ya Allah, berikanlah anak petunjuk, berikanlah anak solusi, dan keesokan harinya teman-teman diskus sama Rafif, dengan Fazrul, dengan Abdurrahman, dengan Dewi Nur dan Diki, akan terbangun gitu ya. Oh, ternyata seperti ini ya tujuan hidup. Ternyata aku tuh merasa punya value, punya manfaat kalau aku bergaul dengan mereka. Silakan untuk dilanjutkan. Gitu. Semoga bisa menjawab. Andaikan kalau nanti masih bisa bincang atau kalau masih mau diskusi, silakan untuk jangan lupa juga ya follow untuk akun Instagram Fasya Al-Bogori. Nanti kita bisa mutualan, bisa saling diskusi seperti itu.
Oke Kak, gimana Azami? Terjawab pertanyaannya? Ya, alhamdulillah terjawab. Terima kasih banyak Kak Fasya Maulana ya atas penyampaian dan nasihat dan ya masukan yang insya Allah sangat bermanfaat banget ya buat kedepannya dalam kehidupan saya. Oke, terima kasih. Ya, Selanjutnya nih Kak Fasya, ada yang mau bertanya lagi? silakan. Kak Fasya yang mau bertanya. Boleh silakan. Saya mau bertanya nih Kak Fasya. Saya nih alhamdulillah sudah menemukan fashion saya sendiri itu di mana. Cuman lingkungan saya ini masih belum sesuai dengan fashion saya. Apa saya harus berpindah apa tetap mengikuti lingkunganku? Gimana menurut Kakak dan solusinya Kak? Yang terbaik apa solusinya? Baik. Silakan. Baik. Insya Allah. Terima kasih nih pertanyaan dari Ahmad Fazrul Falah. Teman-teman, kalau kalian berada di posisi lingkungan yang kurang mendukung fashion teman-teman, atau bahkan kurang dalam hal supportingnya gitu ya, hal yang bisa kalian ambil adalah yang pertama, ikhtiar untuk mencari lingkungan yang sesuai dengan passion, tanpa meninggalkan lingkungan tersebut. Ngerti gak? Sekarang Fazrul mungkin di lingkungan A. Ya, mungkin lingkungan A ini tidak sesuai dengan fashion Fazrul. Tapi Fazrul tahu di lingkungan B ini mendukung dalam hal passion Fazrul. Silakan untuk berhijrah ke B, tapi tanpa meninggalkan yang A. Tetap berhubungan dengan baik, tetap berdiskusi dengan baik, namun dengan batasan-batasan tertentu. Karena gini teman-teman, bukan berarti kita memilih teman, bukan. Tapi kita sadar hidup kita tuh terbatas, waktu kita tuh terbatas. Mau dibuang-buang, mau dengan orang siapa gitu ya? Mau berproses dengan orang siapa gitu ya? Bukan berarti kayak lu mah bahasa kasarnya gini, lu mah milih teman banget lu, lu mah kayaknya nggak mau bergaul sama gua. Bukan hal itu teman-teman. Tapi teman-teman tahu kesempatan teman-teman tuh hanya sebentar di dunia ini, dan bahkan Fazrul pun tahu bahwasanya di tazkiyah ini hanya sebentar, hanya 4 tahun. Ya kali mau dibuang sia-sia, ya kali yang privilege Fazrul selama menjadi mahasiswa ini mau dibuang begitu saja, kan enggak. Jadi jangan sampai kalian mengorbankan waktu kalian, padahal itu buat masa depan teman-teman gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah tahu nih lingkungan yang mana sesuai dengan fashion kita, coba sekarang juga ada kok teman-teman course atau bahkan grup WA atau bahkan grup Telegram yang sama-sama mereka tuh sesuai dengan fashion kita. Coba tergabung dengan dunia maya tersebut gitu ya. Karena bisa dikatakan tuh sekarang tuh bukan zamannya lagi ada batasan gitu ya. Kalau kita mungkin nggak bisa nih berpindah, atau Kak Fazrul diasramakan, nggak bisa karena ada full asrama, nggak bisa keluar dengan bebas atau yang sebagainya. Fazrul bisa dengan ikhtiar tadi masuk ke grup-grup ataukah link-link yang sesuai dengan Fazrul gitu ya. Karena yang tadi, kalau kita sudah tahu di mana kita punya value dan kita pun akan terus bertambah value-nya, silakan teman-teman ditempuh. Dan yang selanjutnya adalah kalian wajib banget untuk mengevaluasi. Bisa jadi nih kayak gini, lingkungan A itu padahal sesuai dengan fashion kita, tapi kita mungkin yang tidak mengevaluasi diri kita gitu, atau bahkan muhasabah gitu ya. Padahal lingkungan A ini kalau kita manfaatkan dan kita tahu, itu akan menjadi pendorong kita untuk mencapai mimpi kita gitu ya. Itu mungkin yang aku bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke Kak, terima kasih. Alhamdulillah terjawab. Oke, bagi teman-teman yang lain, ada yang masih kepo dengan passion dirinya atau masih ada yang janggal dalam hatinya, mau bertanya, mumpung masih ada Kak Fasya nih. Ayo, yang lain. Apakah masih ada yang bertanya? Mau via chat bisa, mau langsung raise hand bisa. Oke, mungkin cukup ya Kak ya. Untuk selanjutnya, boleh Kak ditutup sebelumnya? Oke. Sebelumnya jazakallahu khairan katsir ya kepada Akhina Fazrul yang sebagai moderator, dan kepada Rafif Diva, kepada ikhwah fillah semua lah yang telah tergabung dalam kegiatan webinar pada hari ini. Segala apapun yang Anda sampaikan, semoga dalam rangka kita menyampaikan kebaikan, dalam rangka kita juga berikhtiar menjadi insan yang terbaik yang di hadapan Allah gitu ya, dan menjadi insan yang terbaik untuk mencapai surganya Allah. Dan semoga atas apa yang aku sampaikan ini bisa diterapkan teman-teman, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, atau bahkan hal-hal yang tidak mengenakan hati, atau bahkan suatu hal yang ganjal dan ganjil, silakan untuk didiskusikan dengan aku di Fasya Al-Bogori. Dan yang aku mau sampaikan kepada teman-teman di sini adalah
Yuk kita maksimalkan kesempatan kita menjadi manusia, karena kita dilahirkan di muka bumi ini menjadi khalifah, menjadi pembawa dai, jadi menyampaikan hal-hal kebaikan lah kepada masyarakat gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau bukan kita yang sadar dengan kebaikan, mau sampai kapan lagi kita melihat kejanggalan atau bahkan kemadorotan di lingkungan kita. Karena sejauh apapun kita melangkah teman-teman, kita pun sudah ditugaskan untuk menyampaikan kebaikan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita dengan bergaul dengan siapapun kita sudah tugas dan tanggung jawabkan oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan. Pokoknya tidak ada kata-kata terlambat untuk memulai, tidak ada kata terlambat untuk menjadi insan yang terbaik. Berikanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah mempermudah langkah kita, dan semoga Allah mendorong dan bahkan selalu memberikan kita kesempatan untuk menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap. Yang teman-teman dengarkan insya Allah bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekarang, oh iya tadi kan saya menjanjikan untuk pemenang dua pemenang yang terbaik, pertanyaan terbaik. Saya mau nanya Kak Fasya nih, menurut Kak Fasya pertanyaan terbaik dari 3 pertanyaan tadi yang mana Kak? Wah, lumayan luar biasa banget nih pertanyaan, semuanya baik-baik semua dan luar biasa gitu ya. Kalau ditanyakan siapa yang terbaik, mungkin aku izin memilih lah ya, dari yang terbaik lagi gitu ya. Ya, Tadi 2 yang terbaik lah pertama, Kak, 2 terbaik. ya, insya Allah. Yang pertama itu yang tadi Kinan ya, Kinan atau Kakak Ya, Hindan? Kinan Reza. Kinan Razak, yang betul yang pertama. Terus yang kedua itu dari siapa lagi? Tadi cuma ada 2 kan pertanyaannya juga. Iya, saya sama Azami. Sama antum ya. Oke, Masya Allah. Gimana nih? Ya kalau kayak gini anak nggak enak sama antum. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya udahlah kita bagi ya, mungkin hadiahnya kepada Azami lah ya. Azami. Masya Allah. Oke, Masya Allah Azami. Kalau enggak gini aja, nanti Fazrul, nanti antum dapat door prize dari Ana lah nanti. Oh, Oke, bagi pemenang juara 1 dan juara 2, silahkan hubungi panitia langsung ya. Betul. Kalau antum nanti hubungi Ana. Oke, siap Kak. Saya hubungin lewat Instagram Kakak. Oke Kak. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ariji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelumnya mari istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu al-lazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana wa tarhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Ariji atas doanya. Sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Saudara Kak Rafif Diva. Kepadanya dipersilahkan. Boleh minta tolong di-share tasnya. Dur, bisa Dur? Bisa, operator? Oke.
Bismillah. Terima kasih sebelumnya nih kepada Akh Fasya sudah bersedia berkenan menjadi pemateri pada Startup Talk spesial Ramadan perdana kita hari ini. Dan insya Allah apa yang disampaikan Kak Fasya tadi, teman-teman tadi sudah bertanya juga keren-keren dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu kita dalam menemukan passion. Tadi Azami dan insya Allah tercerahkan ya Azami ya. Juga Fajrul dan tadi kita juga dan teman-teman yang lain semoga insya Allah menambah juga keberkahan kita puasa kita ya, nggak cuman menambah amalan-amalan juga tapi juga menambah ilmu ya insya Allah. Dengan ilmu ini jadi tambahan pahala kita, jadi ladang bekal kita untuk kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan ini, kehidupan kenyataan ini dan menghadapi apa namanya ya, masa-masa nanti kita di akhirat insya Allah dengan tambahan-tambahan amal ini. Mungkin demikian terima kasih kami ucapkan banyak-banyak nih. Mohon maaf juga kalau nanti kalau sekiranya tadi banyak yang kurang sana sini, mungkin kurang kata-kata dan tindakan segala macam, kami mohon maaf. Tapi akhirnya kami juga berterima kasih banyak atas kesediaan Fasya, Kak Fasya dalam kesempatan kali ini. Mungkin demikian dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, sesi yang paling akhir, yaitu sesi dokumentasi. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Abdurrahman, dan untuk yang lain, dimohon untuk on cam ya, agar bisa terlihat semuanya. Untuk sesi dokumentasi. Nah, dari Abdur atau ya? Bisa dihitung. Teman-teman yang lain boleh open cam ya. Sudah? Abdur, udah selesai? Sudah Abdur? Enggak ada suaranya, Dur. Oke, sudah ya. Oke. Nah, ini acara yang ditunggu-tunggu, sesi paling akhir ya, untuk penutup. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony Startup Talk pada sore hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah atau terpeleset lidah saya meminta maaf sebanyak-banyaknya, atau menyakiti hati-hati teman-temanku semuanya. Ya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengikuti Startup Talk pekan depan, yaitu di hari Senin tanggal 3 April 2023. Dan jangan lupa bagi yang belum melakukan pendaftaran, silahkan melakukan pendaftaran di kolom komentar ataupun di grup yang telah kami sediakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Fasya. Izin untuk keluar ya. Ya Kak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Kak. Siap-siap, brother. Keren-keren. Terima kasih juga teman-teman yang lain, panitia. Oke Kak. Oke, langsung ditutup aja kali ya. Boleh. Oke.